Shalom, selamat pagi, kasih karunia Tuhan Yesus melimpah dalam hidup kita. Bapak Ibu terkasih, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman yang berjudul bukan hanya diberkati, tetapi kita memberkati. Nah, kita tahu semua bahwa semakin kita mengenal Tuhan, kita memahami rancangan Tuhan itu luar biasa mulia. Namun, untuk memahami rancangan itu tidak bisa kita menggunakan cara berpikir, ya, konsep kehidupan yang lama. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita belajar mengenakan pikiran perasaan Kristus, kita semakin mengenal rancangan Tuhan yang mulia itu. Ya, demikian juga untuk memahami bahwa kita adalah umat yang bukan saja diberkati, tetapi sesungguhnya panggilan menjadi orang percaya itu kita menjadi umat yang memberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita dibaharui pola pikir kita dengan firman Tuhan, maka sesungguhnya konsep yang ada dalam hidup kita ya tentu konsep duniawi, ya. Kita merasa bersukacita, kita merasa dipuaskan, kita merasa senang ketika kita memperoleh sesuatu. Jadi kalau ditanya apa yang jadi kesenangan kita ya kalau saya memperoleh sesuatu. Nah, dan ini dibawa juga di dalam bagaimana kita memandang rancangan Tuhan itu, ya. Sehingga banyak pujian, banyak pemahaman bahwa Tuhan itu sumber berkat, kemurahannya besar, kasihnya luar biasa, tetapi pandangan kita ya berhenti sampai di situ saja. Itu tercermin dalam gaya hidup kita, sikap doa kita, dan lain sebagainya. Ya, kita menganggap bahwa panggilan menjadi orang percaya karena kita diberkati. Ya. Menjadi orang percaya untuk diberkati. Tahukah saudara bahwa sesungguhnya gaya hidup yang demikian atau pandangan yang demikian itu sama persis dengan pandangan dunia ini. Dan sudah terbukti bahwa dari pandangan itu seringkali akan menghasilkan gaya kehidupan yang buruk, ya, tidak diubahkan. Sabtu yang lalu saya ke Tayu begitu, dan menggelitik rasanya saya pengen ke rumah sakit Kristen Tayu, dan sekarang ini benar-benar sudah menjadi reruntuhan dan di depannya itu dituliskan aset ini sedang dalam kondisi berperkara di pengadilan. Nah, setelah saya tanya-tanya, rupanya mengapa rumah sakit Tayu itu menjadi seperti ini, gitu ya? Ada orang yang jual di depannya karena perselisihan antara orang sinode dan orang yayasan. Minimal ada 3 hal dari perkara itu, gitu ya, sampai rumah sakit Tayu itu seperti sekarang. Yang pertama bahwa saya begitu yakin bahwa ketua yayasan maupun ketua sinode sama-sama Kristen. Karena yang dikelola saja namanya Rumah Sakit Kristen Tayu. Kemudian yang kedua, pelayanan di Jawa Tengah Utara ya, itu dimulai sejak abad 19. Gitu. Kita kenal dengan namanya siapa itu? Kiai Tunggul Wulung. Ya. Tentu pada saat itu, perselisihan antara yayasan dan sinode itu hanya sebagai pengelola aset, bukan yang menghasilkan aset. Mereka hanya berkewajiban untuk mengelola dengan baik. Kemudian yang ketiga, barangkali itu terjadi pada tahun 2013, jadi sudah sekitar 9 tahun aset itu berhenti.
Sekarang ini barangkali ketua sinode maupun ketua yayasannya sudah ada yang pensiun. Tapi yang mengherankan adalah bahwa yang diwariskan itu adalah reruntuhan. Gitu. Seandainya pada waktu itu mereka saling merendahkan diri, bisa melihat rancangan Tuhan yang luar biasa bagi rumah sakit ini, tentu tidak akan terjadi demikian. Mereka hanya sebagai pengelola, tetapi warisan yang kita lihat sekarang adalah warisan reruntuhan. Dan saya yakin banyak orang yang mentertawakan gitu ya, namanya Rumah Sakit Kristen Tayu, sekarang tinggal reruntuhan yang terjadi karena perselisihan. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang ada di benak masing-masing saya yakin akan berusaha mendapat keuntungan agar memperoleh sesuatu. Di dalam hati mereka tidak ada yang melihat bagaimana rancangan Allah yang mulia itu, bahwa mereka seharusnya justru memberikan sesuatu. Konsep seperti ini seringkali meninggalkan kasus yang tragis. Nah, namun sesungguhnya rancangan Tuhan itu jauh lebih mulia dari konsep bahwa kita dipanggil menjadi orang percaya itu hanya untuk menerima berkat. Ya. Allah mau kita pada akhirnya menjadi berkat bagi dunia ini, bagi banyak orang. Nah, orang yang menyadari bahwa mereka ditetapkan sebagai berkat, dia tidak hanya berkata Tuhan itu baik, tetapi dia bisa berkata, oleh karena begitu besar kasih-Nya kepadaku, maka saya akan melayani dia. Ya. Oleh karena Allah sudah mati bagiku, maka saya akan berusaha untuk hidup sama seperti dia hidup. Pandangan orang yang menyadari panggilannya sebagai berkat bagi banyak orang, ada upaya untuk membalas kasih Allah, sekalipun persis disadari bahwa tidak mungkin kita membalas kasih Allah. Nah, perlu garis bawah, kalau kita mempunyai konsep kita menjadi berkat, sesungguhnya itu jauh lebih luar biasa, dan itulah yang Tuhan mau. Seseorang yang memiliki satu sikap bahwa mereka berkomit menjadi berkat, mereka pasti memperoleh sesuatu yang segar dari Tuhan, sehingga dari dalam hidupnya bisa dialirkan berkat bagi banyak orang. Orang yang memiliki prinsip memberkati, hidupnya pasti melimpah dengan berkat. Yang kedua, kita menyadari bahwa rancangan Tuhan bagi kita adalah kita serupa dengan gambaran Dia sendiri. Kita diajar untuk secepat mungkin selesai dengan diri kita sendiri. Kita semakin hari semakin meminimalkan usaha-usaha kita untuk kita dipuaskan dengan hasrat daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Tapi kita belajar untuk menyenangkan Tuhan, untuk meninggalkan urusan pribadi kita sewaktu kita belum kenal Kristus itu merupakan agenda utama. Tetapi begitu kita mengenal Kristus, agenda hidup kita digantikan dengan agenda Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Yang ketiga, pengertian yang benar sebagai orang yang dipanggil Tuhan dilimpahkan ke dalam hidup kita. Sehingga kita menyadari sukacita yang sesungguhnya itu manakala kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kita dipuaskan, kita bersukacita, kita berbahagia bukan karena kita memperoleh banyak, memperoleh segala sesuatu, tetapi sukacita kita di dalam Kristus dilimpahkan karena kita belajar untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah namanya, biarkan firman ini, kebenaran ini mendasari hidup kita untuk mengenal
panggilan Tuhan yang sungguh-sungguh mulia bagi setiap kita orang percaya. Mari kita awali pada pagi hari ini untuk berdoa.